akan berkah dan juga selamat dunia dan akhirat. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus, terutama imam rawatib kita yang saya hormati, Bapak Haji Junaidi LC, mudah-mudahan beliau panjang umur juga sehat walafiat. Yang sama-sama kita muliakan Donatur Masjid Jami'al Mukarramah Bapak Haji Hartono, juga mudah-mudahan beliau panjang umur juga sehat walafiat, dimudahkan setiap urusannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, putra putrinya soleh-soleh. Guru kita Mukarram Ustaz Imron juga yang saya hormati, jamaah yang lain yang hadir, istiqomah dari Kalibaru, alhamdulillah ada Haji Marzuki, ada Pak Widodo, Pak Haji Soehardi dari Kalibaru, dari Muncang, dari Lontar, seluruhnya yang hadir. Moga-moga langkah kaki kita semua kelak mendapatkan ridho serta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata orang Betawi, ke Keranji ayo ke Keranji. Di Keranji kita minum jamu, mengaji mari kita mengaji. Dengan mengaji insya Allah kita dapat ilmu. Ilmu yang kita dapatkan moga-moga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Di dalam pelajaran kita yang lalu, wa min ajaibil Isra'i wal Mi'raj, daripada keajaiban yang terjadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran kita kemarin, bahwa dalam perjalanan Isra Nabi mendapatkan mencium aroma yang amat sangat harum sekali. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, ini aroma apakah sampai harumnya begitu luar biasa? Kata Jibril, inilah aroma harumnya Masitoh alaihi salatu wassalam, seorang perempuan yang solehah yang rela mati di atas godongan api yang begitu dahsyat demi mempertahankan iman dan keyakinan. Itu pelajaran kita yang lain. Sampai-sampai ketika Siti Masitoh mau loncat, di mana di bawahnya ada kuali besar yang dibuat daripada tembaga, air dan minyak sudah tercampur, kemudian air telah mendidih. Maka ketika Masitoh mau loncat, bukan ragu dengan keimanan dan keyakinan yang dia pegang selama ini, tapi Masitoh merasa iba dan merasa kasihan kepada anak yang masih bayi dalam gendongannya, karena dia tidak tahu menahu urusan persoalan orang tua. Tapi apa yang terjadi, anak tersebut lalu berkata, padahal belum wayahnya untuk berkata. Hah? Kenapa? Waktunya. Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Belum wayahnya. Belum waktunya berbicara, anak tersebut sudah bicara dengan lantang, ya ummah, wahai bunda, qai loncat wala tataqasi, jangan ragu, jangan bimbang
Kemudian Siti Masyidah alaihi wassalatu wassalam loncat dari tempat yang tinggi, dijebur masuk dalam bulatan-bulatan air yang tengah mendidih. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wanita yang seperti ini jarang. Apalagi konteks zaman sekarang. Betul apa betul? Tapi mudah-mudahan istri-istri kita di rumah, maksudnya istri-istri kita di rumah, jangan tersinggung istri-istri kita di rumah, karena apa? Mudah-mudahan walaupun tidak secantik, sehebat Siti Masyidah, tapi beliau adalah merupakan bidadari-bidadari surga untuk terus menjadi wanita yang solehah, pendamping hidup kita di saat duka ataupun di saat bahagia. Amin ya Allah. Lanjutin kan? Dan sepat ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat lebih bagus. Jangan suka bertele-tele. Lanjutin. Saya bawa kitabnya. Izin Pak Diharto ini kisah Isra Mi'raj dulu. Bab tasawufnya ditinggal dulu. Tasawufnya ditinggal dulu. Kelanjutan. Wa auladuha qala wa takallama bil mahdi arba'atu. Anak yang bisa bicara di saat dalam buayan ibu, dalam gendongan ibu, dalam pelukan ibu, anak yang masih bocah, yang masih cilik, tapi sudah bisa bicara. Ini dalam sejarah ada 4. Ada berapa? Ada 4 anak. Jadi kalau ditanya ada berapa anak yang belum waktunya bicara sudah bicara, ada 4. Siapa yang pertama? Yang pertama wahum sigor. Ini yang pertama tadi anaknya Siti Masyidah alaihi wassalatu wassalam. Lalu yang kedua wasyahidu Yusuf, anak bocah, ya bocah anak yang menjadi saksi kunci Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu diuraikan dalam Al-Quran surat Yusuf. Sehingga ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikejar sama Zulaikha, lari ke pintu, lalu ditarik baju gamisnya Yusuf, maka robeklah dari belakang, robeklah bagian belakang, dan itu menjadi kunci kebenaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu yang mengatakan itu adalah anak kecil. Maka kalau kata anak kecil itu, kalau robek dari depan, Yusuf yang salah, perempuan itu yang benar. Tapi kalau robeknya dari belakang, kalau robeknya di bagian belakang, maka Yusuf yang benar, perempuan itu yang salah. Maka setelah dipastikan ternyata robeknya dari bagian belakang. Tapi tetap para jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun Yusuf benar dan istri raja itu yang salah, tetap untuk menutupi aib kesalahan daripada istana Mesir pada waktu itu, tetap saja Yusuf mesti masuk penjara. Ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan. Yang ketiga, anak yang bisa bicara itu wasahibu Jurayj, anak di masa Jurayj bukan ini
Jurej, Jurej itu siapa? Sedikit kisah. Jurej huwa ahlul ibadah. Jurej ini seorang pemuda yang ahli ibadah. Masya Allah, di zaman Bani Israel. Mudah-mudahan kita juga termasuk min ahli ibadah. Amin ya Rabbal. Siangnya sholat, malamnya sholat, siangnya zikir, malamnya zikir terus, sampai tidak ada kesibukan lain selain daripada sholat. Istirahat. Kita malah istirahat. Betul. Jadi kalau juret sedikit sholat, kalau kita sholatnya sedikit. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai ingin tenang itu juret dalam munajatnya kepada Allah, sampai dia bikin saung sendiri, Pak, jauh daripada kebisingan. Kalau bahasa kita membuat pilak di puncak, tapi bukan untuk senang-senang, toh khusus untuk ibadah. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Jurej ini punya seorang ibu, dan Jurej ini sudah yatim, bapaknya sudah lama meninggal. Anak cuma satu-satunya Jurej. Seorang ibu Jurej dalam kerinduan kepada anak ini datang ke suaminya Jurej. Ini singkat ceritanya. Jadi Jurej punya seorang ibu, artinya dia ibadahnya itu meninggalkan ibu, dan dia seorang yatim. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, karena kerinduan seorang ibu kepada anaknya Jurej, makanya Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya orang tua kepada anak, walaupun anak udah berumah tangga, anaknya udah punya anak, bahkan anaknya udah punya anak, betul apa betul? Di hadapan orang tua, anak walaupun sudah beranak pinak, tetap di hadapan orang tua dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah seorang anak kecil. Betul apa betul? Masih diusap, masih dipeluk, padahal dia udah punya anak, udah punya bini, udah punya cucu. Tapi selain pelukan hangat orang tua itu, menganggap dia itu sebagai apa? Anak kecil. Itu hebatnya orang tua. Makanya dulu pernah ada sebuah nyanyian yang begitu, Iwan Fals. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuan sampai aku tertidur bagi masa kecilku, lalu doa melalui sekujur tubuh. Iya kan? Ya Allah. Itu ibunya juga manggil dari rumah. Nah, Jurej. Ingat para jamaah yang dimuliakan Allah, Jurej sedang asik bertakarrub, bermunajat, ibadah kepada Allah. Cuma dalam tanda kutip sholatnya sholat sunnah. Sholat apa? Lagi sholat. Ibunya Jurej memanggil-manggil dari luar, saumnya ya Jurej, ya bunaya Jurej, hei anakku Jurej. Itu Jurej bimbang dalam hatinya, ya Allah, baina sholat
kita pura-pura, pura-pura kata dengar. HP kok emak maju baik. Enggak sholat enggak apa-apa, di dosa. Enggak nyaman panggilan ibu itu dosa. Termasuk hukukul walidain, durhaka terhadap orang. Jadi durhaka kepada orang tua itu bukan hanya sekedar membentak, memelototi, memarahi orang tua, tidak mengangkat HP ketika orang tua kita mandi. Kadang-kadang sih takut cuma kita mau ngungkap punya duit apa kagak. Itu doang takut. Benar. Tahu lu di mana? Coba TFI kemana? Jujur Pak. Kadang-kadang panggilan yang lain buru-buru dipanggil yang mau ngasih order. Giliran emak kita, giliran bapak kita yang manggil. Cuek. Dosa itu. Hukukul walidain terus. Ini kisah. Padahal kalau Jures tahu kepada hukum fikihnya, dia lebih baik membatalkan sholatnya lalu menjawab panggilan ibunya. 3 kali manggil itu ibunya Jures. Akhirnya itu ibunya pulang dalam keadaan kesedihan hati. Kata orang Sunda tema panggilnya henteu di warung. Kata di warung itu kagak di apa? Kagak disauti, kagak dijawab. Sakit gak kira-kira? Saya tanya kira-kira sakit gak orang tua kita? Sakit. Sakit. Nah, lalu terus dari rasa sakitnya seorang ibu ketika dia manggil anaknya Jurek tidak menjawabnya, boro-boro sampai menemuinya mengatakan ia mangga asik dengan sholatnya. Emaknya dalam perjalanan dia berbisik, ya doa ibu, ya Allah, jangan dulu engkau matikan anakku Jurek sebelum engkau memberikan ujian kepada. Doa ibunya itu diijabah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan menegaknya jadi kenyataan. Bila bersayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Ngomong tuh emaknya, ya Allah, jangan dulu kau matikan anakku sebelum engkau memberikan ujian kepadanya. Ngomongnya cuma gitu. Tidak lama kemudian masuk di kampung itu ada ahli ibadah namanya Jurek. Lalu untuk menguji iman ketaatannya Jurek, maka pemerintah setempat mendatangkan seorang wanita yang notabene-nya kupu-kupu apa? Kupu-kupu paham kupu-kupu malam. Ya kan sekarang mah yang serba disalahkan kan binatang. Wanita penghibur di waktu malam disebut kupu-kupu malam. Kata kupu-kupu apa salahnya? Wah, orang yang serumah tanpa ikatan pernikahan disebutnya kumpul topo. Kata topo, lu yang enaknya, lu yang buat zina, buat yang disalahi. Betul. Kalau ada anak muda penakut disebutnya ayam satu. Kalau ada pihak ketiga yang menghancurkan rumah tangga kita disebutnya kambing hitam, binatang yang disalahi. Akhirnya itu Jurek dengan doa ibunya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangi oleh wanita penghibur. Datang
datang ke tempat maaf digoda dengan kata-kata rayuan-rayuan yang gumbalan. Juret, jangankan cuma wanita penghibur, ibunya sendiri dia tidak terganggu. Sampai wanita itu membuka bajunya telanjang bulat di hadapan Juret, mengganggu ibadah sholatnya Juret. Juret tidak terganggu sedikit. Akhirnya singkat cerita, wanita itu putus asa, lalu ketemulah sama siapa ya? Maaf dalam tanda kutip pengembala, lalu berhubungan, punya anak. Nah itu yang dimaksud fitnah dari orang tua. Lama besar kandungannya, lalu dipublikasikan. Kalau sekarang mah dipiralkan. Kalau udah viral malu Pak. Ini perbuatannya Juret ahli ibadah. Juret itu orang munafik. Nih buktinya, aslinya. Ya Allah, padahal Juret tidak berbuat sedikit. Ini pelajarannya doa. Ibu itu mustajab. Doa ibu itu mustajab. Maka doa orang tua terhadap anaknya doa di Nabi ummati, seperti doanya Nabi terhadap umatnya, mati sampai prosot lahir. Lalu ya namanya juga sudah terfitnah. Itu Juret diarak rame-rame, suruh bertanggung jawab dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang perempuan, dan tempat tinggalnya Juret dirobohkan, tempat ibadahnya dihancurkan. Waduh, Juret dalam keadaan masalah. Lalu setelah lahir tuh anak, brosok tuh anak lahir, lalu sama Juret, walaupun dia kesalahannya tidak menjawab, menyambuti panggilan ibunya, tapi dia Juret adalah ahli ibadah yang dekat kepada siapa? Allah Subhanahu. Anak yang dikandung sama wanita penghibur tersebut telah lahir. Lalu kata Juret, bawa. Setelah dibawa, lalu dipegang perutnya sama Juret. Lalu Juret berkata, ya pulang, wahai pulang, man abu, siapa bapak lu? Siapa bapak lu? Bapak lu siapa? Hah? Kambing. Bener itu bocah ngomong. Abi Ar-Ra'i, bapakku seorang pengembala. Tuh dengerin. Bapaknya dia itu bukan akar, tapi dia adalah pengembala. Ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu dikembalikan lagi nama baiknya, citranya Juret, dan tempat tinggal yang sempat dirobohkan itu kemudian dibangun kembali, dan Juret selamat daripada fitnah. Kenapa Juret mendapatkan fitnah? Itu gara-garanya tadi tidak mau nyaut panggilan ibunya. Jangan-jangan dalam hidup kita kesulitan masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi, mungkin dari akumulasi dosa kita terhadap kedua orang tua kita. Mungkin ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita rajin, tapi di sisi lain kadang-kadang kita, para jamaah yang dimuliakan Allah, ada kaitan dosa dengan orang tua. Sayyidina Nabi mengatakan, isnan la yu'ajjilullahu adaban. Ada dua jenis dosa yang siksaannya dipercepat oleh Allah. Isnani
ta'jiluhuma fid dunya. Ada dua jenis dosa yang siksaannya dipercepat oleh Allah di dunia. Pertama, al-baghi, dosa kezaliman. Orang yang berbuat zalim itu, orang yang berbuat jahat terhadap orang lain, sesungguhnya bukan berbuat jahat terhadap orang lain, tapi hakikatnya kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti halnya orang meludah ke langit, maka ludah itu akan kembali kepada tempatnya. Al-baghi. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua itu. Bukan di akhirat siksaannya, bukan nanti di akhirat, tapi durhaka terhadap orang tua itu Allah percepat siksaannya di dunia. Maka anak yang durhaka sama orang tua tidak akan ketemu berkahnya hidup, tidak akan ketemu bahagianya hidup, tidak akan ketemu ketenangan hidup. Anak yang durhaka orang tua tidak akan ketemu ketentraman dalam hidup. Ya. Karena ingat, di antara keberhasilan, kesuksesan, kesenangan, kemudahan itu ada berayang air mata orang tua dan ada doa panjang di saat mengajak orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhdallahu fi suhdil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Apa di antara ciri-ciri kedurhakaan anak terhadap orang tua? Dalam Quran dikatakan surat Al-Isra 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, Bu, bakti sama orang tua itu peringkat yang kedua setelah kita mengabdikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hubungan kita baik dengan Allah, sholat kita rajin, wirid kita rajin, baca Quran kita rajin, tapi durhaka sama orang tua bukan termasuk anak yang saleh. Wa bil walidaini ihsan, dan dapat kepada kedua orang tua berbuat kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, terlebih kedua orang tua kita itu sudah masuk masa-masa tua, masa-masa renta, di mana pendengarannya tidak lagi setajam dulu, di mana penglihatannya tidak lagi setajam dulu, di mana jalannya tidak segagah dulu. Itu orang tua. Di saat kondisi orang tua seperti itu, agama mengajarkan fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali kamu mengatakan tak. Mentang-mentang orang tua kita yang ngurusin, kita berani otoriter sama orang tua, berani bentang-bentang sama orang tua. Jangan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ibu yang telah mengandung 9 bulan lamanya, susah di atas susah. Sehingga Al-Quran mengingatkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada seluruh umat manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuamu, terlebih ibumu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang telah mengandungnya susah
susah di atas susah. Anishkurni, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dengan beribadah, berbakti kepadaku, juga bersyukur terhadap kedua orang tuamu. Ya Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ringkih, Pak, jiwa dan perasaan seorang ibu itu ketika kita sudah mengatakan mati. Kata saya udah apa? Udah. Orang itu tadi katain begitu amat, meleleh air mata. Apalagi sampai membentak. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu membentak itu. Zaman sekarang kalau Masya Allah, banyak orang tua yang dibunuh sama anaknya. Bahkan ada orang tua yang masuk penjara gara-gara rebutan warisan. Ada nggak? Banyak. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ada hukum timbal balik. Orang tua doain anak, anak doain orang tua. Orang tua doain anak. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Orang tua doain anak doain orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul apa betul? Karena apa? Dari kisah ini kita belajar, jangan sekali-kali membentak terhadap kedua orang tua. Karena apa? Akan terjadi hukum karma. Hukum karma itu ada. Karma itu kemuliaan. Kalau kita membentak orang tua, membentak emak kita, satu kali pernah membentak bapak kita, ingat satu waktu anak kita akan membentak kita, dan itu pasti akan terjadi. Nabi menyebutkan birru aba'akum tabirru abna'akum, berbaktilah terhadap kedua orang tua, maka niscaya di kemudian hari anak-anakmu bakal berbuat baik terhadapmu. Kalau kita memuliakan orang tua, anak kita bakal memuliakan kita. Kalau kita menghargai orang tua, memuliakan orang tua, anak kita di kemudian hari bakal menghormati kita. Tapi kalau kita membentak terhadap orang tua, memarahi orang tua, memelototi orang tua, menyakiti orang tua, ingat di kemudian hari anak kita akan balas dendam. Itu hukum Allah. Subhanallah. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaitan dengan orang tua itu berat. Satu lagi hadisnya, udah masuk waktu. Belum. Idza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizq. Bahkan kedurhakaan orang tua itu mempersulit jalannya ekonomi. Ingat Pak, kalau kita susah, kalau kita sulit, masalah demi masalah, akumulasi masalah demi masalah, tidak akan seakan-akan tidak ada kunjung selesai Pak. Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Renungkan, barangkali ada kaitan dosa terhadap orang tua. Makanya hari raya Idul Fitri setahun sekali mendatang orang tua, maka walaupun jauh juga datangi pulang ke kampung halaman. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk pamer keberhasilan kita di Jakarta, untuk sowan, minta ridho, keberkahan daripada siapa? Orang tua kita. Betul apa betul? Nabi menyebutkan idza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi, apabila seorang anak sudah tidak lagi mau mendoakan terhadap kedua orang tuanya, anak sudah tidak sulit mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Ini kurang ajar banget ya. Apa yang doain juga udah tahu. Nabi menyebutkan fa innahu yanqati'u anhu rizquhu, putus rezeki, susah hidupnya, ekonominya sulit, anak yang durhaka orang tua. Maka biar usaha kita maju, usaha lancar, jangan lupa
satu kata doa restu dari orang tua, minimal ngomong sama mak kita, "Ma, doain saya pengen minta ridhonya, Mak." Itu. Kalau orang tua udah meninggal doanya gimana? Ya, doanya sama. Di wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka bersyukur orang tua yang masih hidup, bersyukur orang tua masih ada, keramatnya masih ada. Betul. Jangan sampai kita cari keberkahan, ziarah kemana-mana. Wali songo diduga untuk bukan duit biar anak hutang. Betul, Pak. 2 juta, 3 juta. Tapi orang tua di rumah kagak pernah diperhatikan, kagak pernah dicium di tangan, kagak pernah dipeluk, kagak pernah dimintai ridhonya. Padahal berkahnya hidup itu ada di rumahmu. Siapa? Orang tua. Orang tua. Sering Abu Sufyan mengatakan, muliakanlah kedua orang tua, maka kamu akan menjadi raja. Jadikan raja orang tuamu, maka rezekimu seperti raja-raja. Jadi muliakanlah orang tua seperti Raja lagi. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini wala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong sama orang tua mah kudu leuleui. Landung Aisyah apa kasusnya? Leus jejer lihat tali. Pelan-pelan ngomong sama orang tua. Jangan pengarang asal, jangan kasar sama orang tua. Ngomongnya yang alon-alon, pelan, sabar. Ya Allah, ujian. Ya Allah, orang tua kan di saat kita maaf belum pipis, nggak ada istilah kata cici. Benar-benar ngurusin kita dengan penuh ketabahan, kesabaran. Giliran orang tua sudah tua, kadang-kadang kita berat untuk ngurusin orang. Ya, padahal sebuah keberkahan hidup ada pada doa restu kedua orang tua. Insya. Jadi pelajaran kita pagi hari ini belajar dari seorang ahli ibadah yang namanya Juwayr, yang ketika dipanggil ibunya tidak menyaut, tidak menjawab, sampai ibunya merasa sakit hati. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya diijabah. Hati-hati dengan doa kedua orang tua. Hati-hati memperlakukan orang tua kita, karena dia keramat kehidupan kita semua. Muliakan orang tua, maka niscaya hidup kita bakal mulia. Insya Ustaz, Ustaz, yang dikabul itu orang tua perempuan apa laki Ustaz? Yang langsung dikabul? Dua-duanya Pak. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku hormat? Ibumu. Ummu. Lalu siapa lagi? Aku. Jadi derajat kemuliaan ibu dan bapak itu dapat Ibu dulu ya. Jadi lebih diutamakan kepada siapa? Ibu. Berarti kalau doa ibu langsung kabul ya Ustaz? Kan doa Nabi li umat seperti doanya. Beda, Pak. Jiwa seorang ibu dan jiwa seorang bapak beda. Betul. Kalau bapak ya biasa, namanya juga imam dalam rumah tangga harus tegas, Pak. Jangan loyo. Betul. Coba kalau jadi bapak loyo, anak ke sholat, anak kagak sholat, anak nggak baca Quran. Jadi dalam rumah tangga itu di satu sisi ada yang keras dan tegas, siapa? Bapak. Anak ketika diomelin sama bapaknya lari ke siapa? Sama emak. Nyungkirnya di mana? Di ketek emak. Itu ketek emak dulu, Pak. Walaupun kagak pernah pakai kereksonan, wanginya luar biasa. Benar. Tempat yang paling indah itu ketek emak.
Saya belum bisa tidur Pak kalau kita tidur di ketek. Bener Pak. Ini maafnya. Kalau bapak-bapak lain kalau di ketek apa? Itu masih juneng. Tangan makan begitu tidurnya. Kita tidurnya di mana di sini? Betul apa betul? Ya Allah. Ya maaf. Sampai puting susunya dipegangin sama kita. Nyenyak tidur Pak. Betul apa betul? Itu. Kan di dalam jiwa seorang ibu ada namanya rahim. Apa? Rahim. Rahim itu dari sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha welas, Maha asih, Maha pengasih, Maha penyayang. Itu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utamakan, ilmu apa Pak? Orang tua itu utamakan ibu ketimbang bapak. Ini dalam tingkatan bagaimana kita berlaku hormat takzim terhadap orang. Ibu harus diutamakan pada ibu. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk baca Fatihah. Moga-moga jamaah yang hadir pagi hari ini menjadi anak-anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Anak-anak yang selalu peduli dengan jasa dan kebaikan orang tua. Insya Allah. Maka saya sarankan berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Insya Allah hidup kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk sama-sama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku juga dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua seperti mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alaihi wasallam wa sallallahu
Kemarin ada ketiduran kan,